Welcome to the debate. Selamat datang di ruang diskursus kita. Pada tahun 1958, nah, di tengah krusialnya persidangan konstituante, ada satu momen yang bisa dibilang sangat bersejarah, ya. Salah satu ulama dan pemikir terbesar Indonesia berdiri di hadapan para pendiri bangsa lainnya. Dan tanpa ragu, beliau menyatakan bahwa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara itu sama saja dengan menuju jalan ke neraka. Wow, sebuah pernyataan yang bisa dibayangkan ya, langsung mengguncang seluruh ruangan persidangan saat itu. Sangat mengguncang. Dan yang membuatnya jauh lebih dramatis adalah fakta tentang siapa yang mengucapkan kalimat itu. Itu adalah Buya Hamka. Tokoh besar Masyumi. Betul. Dan yang sedang beliau serang adalah gagasan dari sahabat karibnya sendiri, yaitu Presiden Soekarno. Ini kan memunculkan sebuah tanda tanya besar. Kenapa seorang cendekiawan yang dikenal penuh kelembutan mau mengambil resiko merobek persatuan negara yang baru seumur jagung? Iya, dan menghancurkan persaudaraannya sendiri. Tepat, demi sebuah prinsip dasar negara. Kenapa? Karena bagi beliau dan faksi Islam saat itu, ini bukan sekedar perdebatan politik biasa. Ini adalah pertaruhan tentang takdir jutaan manusia di masa depan. Nah, hari ini kita akan membedah salah satu persimpangan paling menentukan dalam sejarah kita ini, Sidang Konstituante. Sebuah arena di mana visi sekularisme inklusif dan kebangsaan dari Soekarno berbenturan langsung dengan usulan Buya Hamka agar negara berlandaskan Al-Quran dan hadis. Diskursus yang sangat fundamental. Sangat. Dalam pembahasan ini, saya akan mewakili posisi Soekarno. Saya berargumen bahwa negara yang luar biasa majemuk ini mutlak membutuhkan dasar Pancasila, sebuah payung filosofis yang merangkul keberagaman demi mencegah disintegrasi fisik bangsa kita. Dan saya akan mewakili pandangan Buya Hamka serta faksi Islam Masyumi. Posisi saya menegaskan bahwa tanpa dasar hukum dari wahyu ilahi, sebuah negara itu tidak memiliki pijakan moral yang absolut. Tanpa pijakan transenden itu, sebuah bangsa berisiko kehilangan arah fundamentalnya dan sangat mudah tergelincir pada kezoliman. Oke, mari kita mulai dari realitas yang ada di atas meja Soekarno pada masa awal kemerdekaan itu. Kalau kita melihat dokumen dan catatan dari masa itu, kondisinya sungguh rapuh ya. Soekarno kan tidak memimpin sebuah entitas yang homogen. Sangat terfragmentasi, cakapan saja. Nah, disitulah letak rasionalitas Soekarno. Bagi beliau, memaksakan satu agama sebagai dasar formal negara, meskipun itu adalah agama mayoritas, sama artinya dengan otomatis mengalienasi elemen bangsa yang lain. Tapi kan... Sebentar, biar saya selesaikan logikanya. Soekarno berdiri di atas pragmatisme persatuan. Saya melihat Pancasila ini layaknya pondasi beton dari sebuah apartemen raksasa. Apartemen ini diisi oleh berbagai macam keluarga. Ada yang cara doanya beda, aturan makannya beda, tradisinya sama sekali berbeda. Tapi pertanyaannya, apakah pondasi beton buatan manusia itu cukup untuk menjaga penghuninya? Itu intinya. Pondasi Pancasila ini tidak dirancang untuk memaksa semua keluarga di apartemen itu agar tidur di kamar yang sama atau beribadah dengan cara yang sama. Pondasi ini semata-mata dirancang agar struktur bangunannya tidak runtuh, supaya atapnya tidak jatuh menimpa seluruh penghuninya. Oke, saya mengerti analoginya. Soekarno sadar betul kalau beliau menuruti faksi Islam Masyumi untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar eksklusif, semen dari apartemen ini tidak akan pernah mengering. Faksi PNI dan kelompok non-muslim di wilayah timur pasti akan keluar. Apartemennya rubuh sebelum sempat dihuni. Saya mungkin datang dari sudut pandang yang sedikit berbeda di sini, menanggapi analogi apartemen Anda tadi. Argumen pondasi beton sekuler itu mengasumsikan bahwa ancaman terbesar bagi rumah kebangsaan kita itu berasal dari luar, dari angin, badai, atau perpecahan fisik. Memang perpecahan fisik itu ancaman paling nyata kan saat itu? Betul, tapi Hamka dan Masyumi melihat ancaman dari arah yang berbeda, ancaman yang lebih mengerikan. Ancaman dari mana maksud Anda? Dari dalam diri penghuninya sendiri. Begini mekanismenya. Anda bilang Pancasila itu pondasi yang netral kan? Masalahnya, tanpa arah moral yang absolut dari Tuhan, apartemen itu pada akhirnya akan diisi oleh manusia-manusia yang tidak memiliki batasan etis tertinggi. Kesepakatan manusia seperti Pancasila saat itu sifatnya sangat fluktuatif, bisa dimanipulasi oleh siapa saja yang sedang memegang kekuasaan. Tapi bukankah itu sifat dasar dari sebuah demokrasi? Kita bersepakat? Tunggu, saya potong di situ.
Jika benar dan salah hanya ditentukan oleh konsensus manusia atau sekedar suara terbanyak, apa yang mencegah sekelompok penghuni dominan di apartemen itu untuk membongkar pondasinya sendiri demi ego mereka? Jadi Anda melihat konsensus saja tidak cukup. Sama sekali tidak cukup. Hamka berdiri di konstituante bukan untuk mengusir keluarga yang berbeda agama. Bukan itu tujuannya. Masyumi ingin memberikan aturan main yang memiliki legitimasi ilahiyah, sehingga tidak ada penguasa, tidak ada partai mayoritas yang bisa mengklaim dirinya kebal hukum atau lebih tinggi dari moralitas itu sendiri. Pondasi buatan akal manusia tidak memiliki daya ikat transenden. Oke, saya melihat alasan di balik pandangan Anda tentang pentingnya legitimasi ilahiyah ini. Tapi biarkan saya memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana retorika itu justru merusak secara operasional. Ini menggawa kita pada momen kutipan yang saya sebut di awal persis. Pidato jalan ke neraka itu. Iya, pidato Hamka di hadapan anggota konstituante. Beliau menyatakan, dan saya kutip, bila negara kita ini mengambil dasar negara berdasarkan Pancasila, sama saja kita menuju jalan ke neraka. Sebuah kejujuran yang luar biasa berani dari beliau. Berani ya? Tapi coba lihat dampaknya di ruangan persidangan saat itu. Seluruh hadirin, terutama dari faksi PNI, marah besar. Bahkan beberapa pendukung asas Islam sendiri merasa itu terlalu keras. Saya belum sepenuhnya yakin dengan alur penalaran Hamka tersebut, karena begini, bukankah retorika yang sejauh itu yang menyebut gagasan pihak lain sebagai jalan ke neraka justru menutup ruang dialog? Menutup ruang dialog bagaimana maksudnya? Itu bukan sekedar perdebatan filosofis lagi. Itu alienasi. Soekarno sedang susah payah menjahit persatuan yang robek dan Hamka justru mengambil gunting retorika yang sangat ekstrim. Maaf, tapi saya sama sekali tidak bisa menerima argumen bahwa itu hanyalah retorika ekstrim yang provokatif, apalagi kalau dituduh alienasi. Biar saya jelaskan alasannya. Anda harus melihat siapa Hamka sebenarnya. Seorang intelektual besar. Bukan sekedar intelektual, beliau adalah pemikir global. Saat persidangan itu, beliau baru saja menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar di Kairo. Beliau tidak pernah membuang kata-kata hanya untuk mencari sensasi emosional murahan. Lalu apa mekanisme logis di balik frasa jalan ke neraka itu? Kenapa beliau tidak bilang jalan menuju ketidakefisienan misalnya? Kenapa harus diksi neraka? Karena itu adalah sebuah peringatan profetik. Peringatan tentang kekosongan epistemologis dari sebuah ideologi buatan manusia. Pancasila, jika dilepaskan dari koridor agama, adalah sebuah konsep yang sangat lentur. Lentur kan bisa berarti adaptif. Atau terlalu lentur. Hamka melihat ini sebagai cek kosong. Siapapun yang berkuasa nanti bisa mengisi cek kosong ini dengan tafsir mereka sendiri. Dan sejarah kita, tidak lama setelah perdebatan konstituante ini, langsung membuktikan ketajaman analisis Hamka. Anda pasti merujuk pada era demokrasi terpimpin Soekarno. Persis. Setelah Soekarno akhirnya membubarkan konstituente lewat dekret Presiden 1959 dan menerapkan demokrasi terpimpin, apa yang terjadi? Sistem itu lambat laun digrogoti dari dalam oleh PKI. Karena PKI masuk ke dalam lingkar kekuasaan. Betul, ideologi negara dimanipulasi. Tanpa fondasi agama yang mengikat dan tegas, Pancasila tereduksi menjadi sekedar simbol, menjadi semboyan kosong yang mudah sekali diselewengkan oleh kelompok komunis yang berpandangan materialistik. Saya mulai melihat poinnya. Inilah realisasi mekanistik dari frasa neraka yang Hamka maksudkan. Sistem kenegaraan yang kehilangan rem moral ilahiyahnya akan meluncur deras ke jurang tirani totalitarian. Itu poin yang sangat menarik, meski saya akan membingkainya dengan cara yang berbeda. Ya, kita tidak bisa memungkiri sejarah menunjukkan kerentanan sistem di era demokrasi terpimpin. Tapi argumen Anda barusan seolah menempatkan Soekarno sebagai seorang perancang sistem yang naif. Naif bagaimana? Seolah beliau tidak memikirkan risikonya. Padahal, keputusan Soekarno untuk kukuh mempertahankan Pancasila dan menolak gagasan Masyumi adalah perhitungan manajemen krisis yang luar biasa rumit. Soekarno bukan seorang sekularis yang membenci agama. Oh, tentu saja. Saya tidak mengatakan Soekarno membenci agama. Tidak ada yang meragukan keislaman beliau. Syukurlah kita sepakat di situ. Tetapi Soekarno tahu, di ranah praktis, jika faksi Masyumi memenangkan voting di konstituante hari itu, wilayah Indonesia bagian timur bisa memisahkan diri besok paginya. Anda mengatakan Pancasila itu cek kosong, tapi bagi Soekarno, cek kosong itulah yang memungkinkan kita untuk memiliki mata uang bersama. Pragmatisme yang dipaksakan oleh keadaan. Tapi nyata,
Hamka sibuk memikirkan ancaman tirani di masa depan, sementara Soekarno sibuk memadamkan api disintegrasi di depan matanya saat itu juga. Saya sepakat bahwa beban sejarah Soekarno sangat berat. Namun, masalah fundamentalnya adalah harga yang harus dibayar untuk memadamkan api itu. Mengorbankan prinsip moral tertinggi negara demi ketenangan sesaat, itu adalah investasi yang sangat buruk untuk masa depan sebuah bangsa. Harga yang dibayar ya, menarik sekali Anda menyebut frasa itu. Karena ini membawa kita pada harga real yang dibayar oleh kedua tokoh ini secara personal. Saya sempat membaca ulang catatan-catatan sejarah tentang kedekatan mereka berdua. Dan jujur saja, kontrasnya dengan perdebatan ini sungguh menyayat hati. Ya, persahabatan mereka memang luar biasa dalam, bukan sekedar kenalan politik. Coba kita tarik mundur jauh ke tahun 1938. Soekarno saat itu sedang diasingkan oleh Belanda di Bengkulu. Nah, di sebuah rumah klasik milik Chang Cheng Kot, konsul Muhammadiyah di sana, Haji Abdul Karim Oi mempertemukan mereka berdua untuk pertama kalinya. Pertemuan bersejarah. Saya bisa membayangkan adegannya dengan jelas. Soekarno dengan pakaian serba putihnya yang necis, pakai kopiah hitam, bersepeda Vonggers, berkeliling kota Bengkulu bersama Hamka. 2 jam diskusi hari itu melahirkan ikatan persaudaraan yang mereka pikir akan bertahan seumur hidup. Keakraban yang terus berlanjut hingga masa revolusi kemerdekaan. Bahkan jauh melampaui masa revolusi. Lompat ke tahun 1948 di Bukit Tinggi saat agresi militer Belanda sedang panas-panasnya. Waktu itu sedang ada upacara di mana para tokoh daerah memberikan hadiah-hadiah mewah kepada Presiden Soekarno untuk menunjukkan loyalitas. Ada yang memberi keris, tongkat bergagang emas, bayangkan. Bahkan ada yang menyumbang pesawat terbang. Sesuatu yang sangat materialistis ya? Betul. Lalu tiba giliran Hamka. Alih-alih harta benda, Hamka maju ke depan, beliau tidak membawa teks secarik pun. Beliau hanya menatap sahabatnya itu, lalu membacakan puisi berjudul Sansai Jua Aku Sudahnya. Sebuah momen yang sangat emosional ya? Sangat. Sebuah puisi yang menggetarkan, yang menyuarakan kerinduan dan cinta murni rakyat pada pemimpinnya. Catatan sejarah menyebutkan, Soekarno sampai menangis terharu hari itu. Bahkan di tahun 50-an, Hamka adalah tamu kehormatan istana. Beliau sering diundang khusus untuk ceramah Isra Miraj. Detail-detail itu memang menunjukkan ikatan persaudaraan yang tak terbantahkan di antara mereka berdua. Lalu kita tiba di sidang konstituente ini. Pertanyaan saya sebagai seseorang yang melihat tragedi personal ini, apakah kekakuan teologis yang Hamka tunjukkan di persidangan itu sepadan? Sepadan dengan apa? Dengan hancurnya hubungan mereka, maksud saya, Hamka pasti tahu pidato jalan ke neraka itu akan menghancurkan hati sahabatnya. Setelah itu kan beliau dijauhi Soekarno. Bahkan banyak tokoh PNI dari daerah asal Hamka, Sumatera Barat, membencinya secara personal akibat pidato itu. Itu adalah konsekuensi logis dari sikap politiknya. Tapi bukankah mengalah sedikit berkompromi demi persatuan bangsa dan demi menjaga persahabatan mereka itu jauh lebih elegan daripada mempertahankan kemurnian ideologis yang justru berujung pada kehancuran hubungan? Itu argumen yang sangat memikat, terutama dari sisi emosional yang Anda bangun barusan. Sangat manusiawi ya untuk berpikir seperti itu. Namun pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa kehancuran persahabatan ini justru mengkonfirmasi satu hal yang esensial? Mengkonfirmasi apa maksudnya? Ini membuktikan betapa absolut dan sucinya mandat yang sedang mereka perdebatkan di konstituante. Jadi mereka harus membuktikan integritas ideologis dengan cara saling menyakiti. Bukan saling menyakiti secara sengaja. Begini, Anda tadi menceritakan betapa indahnya puisi tanpa teks di Bukit Tinggi itu kan? Bagaimana Hamka sering berceramah khusus di Istana Negara. Fakta-fakta itu justru membuktikan bahwa secara personal tidak ada kebencian setetes pun di hati Hamka terhadap Bung Karno. Beliau mencintai presidennya seperti saudaranya sendiri. Tapi beliau tetap menyerang gagasan Soekarno secara frontal. Karena bagi figur sekali berbuya Hamka, merumuskan konstitusi itu bukan soal kompromi di warung kopi dengan sahabat karib. Ini soal tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Ini menyangkut nasib akidah jutaan umat di masa depan. Jadi bagi Hamka, persahabatannya tidak lebih penting dari mandat politik faksi Masyumi. Lebih tepatnya mandat teologis, bukan sekedar politik. Jika Hamka memilih untuk melunakkan argumennya, mengubah pendiriannya dari jalan ke neraka menjadi kompromi basa-basi hanya karena dia sungkan kepada sahabat lamanya yang dulu bersepeda Vonggers di Bengkulu, maka saat itu juga Hamka mengkhianati nuraninya. Menarik.
beliau akan menjadi intelektual yang korup secara moral. Jadi, putusnya persahabatan ini bukanlah tanda dari keangkuhan ideologis. Ini adalah monumen yang menegaskan bahwa bagi jiwa-jiwa besar, kebenaran sejati tidak bisa dinegosiasikan hanya demi kenyamanan emosional. Oke, saya sangat mengerti pembelaan Anda terhadap integritas moral Hamka. Tapi di sisi lain, saya melihat Soekarno melakukan pengorbanan yang tak kalah tragisnya. Dan pengorbanan ini justru demi sesuatu yang lebih membumi. Soekarno juga harus mengesampingkan sentimen pribadinya, bukan untuk Tuhan secara langsung, tetapi demi manusia-manusia Indonesia yang raganya nyata di depan matanya. Bagaimana mekanismenya Soekarno berkorban di sini? Coba posisikan diri Anda. Bayangkan Anda duduk di kursi presiden. Anda mendengar sahabat karib yang pernah membacakan puisi paling indah untuk Anda, kini berpidato lantang bahwa fondasi bernegara yang Anda yakini dengan seluruh jiwa adalah jalan menuju kehancuran abadi. Itu pukulan psikologis yang luar biasa, kan? Tentu, sebagai manusia, Soekarno pasti terluka. Tapi Soekarno tahu menjaga wilayah dari Sumatera Barat tempat Hamka berasal hingga Papua di ujung timur supaya tidak jatuh ke dalam perang saudara berlatar identitas, itu adalah tugas utamanya sebagai pemimpin. Saya tidak pernah menafikan betapa besarnya beban Soekarno menjaga keutuhan teritorial saat itu. Dan ini lebih dari sekedar teritorial. Pancasila itu tidak muncul dari imajinasi sembarangan loh. Ia lahir dari perhitungan kalkulatif tentang potensi ledakan dari faksi-faksi radikal di kedua belah pihak. Bagi Soekarno, menyetujui Masyumi dan merelakan dasar negara menjadi eksklusif agama berarti mempertaruhkan eksperimen besar yang bernama Republik Indonesia ini. Karena ketakutan akan disintegrasi tadi. Iya, jadi ketika Soekarno akhirnya memilih untuk mengambil jarak dengan Hamka dan perlahan membubarkan Konstituante, itu bukan karena beliau benci agama Islam, bukan juga karena beliau membenci sahabatnya. Beliau mengorbankan hubungan personal itu sebagai biaya politik, biaya untuk menjaga satu-satunya struktur bangunan yang bisa menyelamatkan kapal besar ini agar tidak tenggelam. Saya bisa melihat logika pragmatisme struktural yang dikedepankan Soekarno di situ. Tapi kembali lagi, kalau kita meminjam kacamata Hamka, memelihara sebuah kapal yang secara fisik utuh, tapi nahkoda dan penumpangnya kehilangan kompas moral yang absolut, pada akhirnya hanya menunda karamnya kapal itu sendiri. Argumen tentang menunda kehancuran. Bukan, melainkan sebuah ikhtiar fundamental agar kekuasaan buatan manusia itu punya batas yang jelas, agar hukum manusia tidak memakan anaknya sendiri ketika sedang haus kekuasaan. Saya kira kita telah sampai pada sebuah konvergensi yang sangat ironis sekaligus indah dari sejarah konstituante ini. Ketika kita melihat perselisihan mereka berdua, dua orang yang tadinya duduk santai berdiskusi di Bengkulu, kita menyadari satu hal. Mereka berdua sebenarnya dimotivasi oleh bahan bakar yang identik, yaitu kecintaan yang luar biasa besar pada gagasan bernama Indonesia. Saya sangat setuju dengan kesimpulan itu. Keduanya sama-sama menolak untuk mengkhianati apa yang mereka yakini sebagai resep terbaik untuk keselamatan bangsa ini. Betul sekali, Soekarno rela mengorbankan ikatan pribadinya demi kelangsungan fisik dan persatuan keberagaman bangsa kita. Dan di sisi lain, Hamka mengorbankan kenyamamannya, aksesnya ke istana, dan sahabatnya sendiri demi melindungi jiwa spiritual dan koridor moral kebangsaan. Sebuah dedikasi yang langka. Sangat langka. Ini membuktikan bahwa fondasi negara kita tidak dibangun dengan kompromi-kompromi artifisial yang dangkal, melainkan lewat benturan pikiran yang jujur, keras, dan tuntas. Sejarah memang seringkali dibentuk oleh tensi antara visi besar yang sama-sama kuat. Bagi Anda yang tertarik dengan detail anatomi negara ini, catatan dari era konstituante menawarkan sebuah labirin intelektual yang tidak akan pernah habis untuk digali. Masih banyak nuansa yang bisa kita pelajari dari dokumen-dokumen itu. Tentu, pada akhirnya, ketika kita melihat rumah kebangsaan yang tidak tempati hari ini, pertanyaannya tidak berhenti pada apakah pondasinya murni beton sekuler atau batu bata teologis. Kita menyadari bahwa keutuhan atap yang menaungi kita sekarang justru bisa terjadi karena di masa lalu ada pemikir-pemikir raksasa yang bersedia mengorbankan hal-hal yang paling berharga bagi mereka. Demi memperdebatkan dengan keras bagaimana kebenaran itu seharusnya ditegakkan. Tepat sekali. Sebuah warisan sejarah yang mengharuskan kita untuk terus berpikir kritis dan tidak menerima segala sesuatunya begitu saja. Kami tinggalkan Anda dengan pemikiran tersebut. Teruslah menggali, teruslah mempertanyakan sejarah. Sampai jumpa.